وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan insya Allah kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rahasia agar doa terkabul. Wah Masya Allah ya. Dan yang kedua, bahayanya fitnah manusia. Dan yang ketiga, 4 musuh orang beriman. Bagus-bagus banget temanya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ges Abdurrahman Assegaf, Al-Ustadz Erik Yusuf, Ustadz Fikri AZ. Dan nanti kita juga akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji ya bersama beliau. Dan aku ingin sapa dulu untuk yang ada di sini nih. Assalamualaikum. Sehat semuanya Ibu. Baik, dari majelis taklim mana nih? Miftahul Falah Bogor. Terima kasih sudah sampai di sini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini ya. Dan sebelum kita mulai, Ali ingin tetap mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian ya. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, rahasia agar doa terkabul. Yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Ges Abdurrahman Assegaf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim. Wal ifadah wal istifadah. Wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan hormati segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews. Yang saya muliakan Habib Ali serta ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Miftahul Falah Bogor. Segenap hadirin hadirat muhibbin muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang doa. Doa itu seperti kita hendak masuk ke rumah orang lain.
ada adab, tata krama sehingga kita bisa diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Betul. Apalagi kita hendak meminta kepada zat yang memiliki langit dan bumi. Tentu saja banyak adab dan etika yang harus kita jaga supaya doa kita ini menjadi mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Sementara pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Seolah-olah Nabi hendak menyampaikan tidak ada ibadah bagi orang yang tidak berdoa. Adab yang pertama supaya doa kita dikabulkan, marilah kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama dan yang paling penting. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, kita orang beriman juga mendapatkan perintah yang sama. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasul kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik lagi halal. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala tegas. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ath wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rab wa mat'amhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Nabi menceritakan ada orang berpakaian lusuh, berpakaian kotor, kemudian mengangkat tangannya, mengatakan, ya Allah kabulkan doa saya, ya Allah terimalah permintaan saya. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nutrisinya haram. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang demikian. Yang kedua, supaya doa kita ini menjadi dikabulkan, hendaknya kita bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita hendak bertemu dengan pejabat, hendak bertemu dengan para ulama, dengan para habaib, sanak handai tolan, bahkan orang tua, kita pasti menggunakan pakaian yang terbaik, parfum yang terharum, kita berpenampilan yang istimewa. Fama baluka amama rabbika Allah Subhanahu wa taala, maka lebih wajib bagi diri kita berpenampilan yang bersih, yang suci, karena kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas rasanya orang yang mengaku beriman pada saat berdoa, mohon maaf, keteknya masih bau kecut. Gak pantas rasanya kalau berdoa badannya masih lusuh. Karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Berwudulah terlebih dahulu. Bib, kalau saya haid bagaimana? Wudu ini niatnya bukan cuma menghilangkan hadas saja. Bukan cuma menghilangkan hadas kecil. Bisa wudu untuk mendinginkan badan, litabarrut, dan juga untuk urusan yang lain. Maka enggak apa-apa. Seandainya pun kita haid dan hadas besar kita tidak hilang, kita tetap mendapatkan keberkahan daripada wudu. Yang ketiga, adab dan etika yang harus kita perhatikan supaya kita bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala ini ketika memberikan arah kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah, prosesnya 18 bulan. Setiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepala beliau memandang ke atas langit. Beliau mengatakan, "Ya Rabb, pindahkan kiblat itu ke arah Ka'bah." Karena orang Islam di zaman dulu jadi bulan-bulanannya orang Yahudi. Tuh lihat orang Islam, katanya agama paling terakhir, agama paling benar, tapi kiblatnya masih sama ke Baitul
Maqdis. Akhirnya kiblat tersebut diberikan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita umat Islam. Saking mulianya arah Ka'bah tersebut, kita kalau lagi sholat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila hendak meludah tidak boleh meludah ke hadapan. Dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah arah yang mulia. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan saking mulianya arah Ka'bah, ada 2 orang ulama yang masa nuntut ilmunya sama, gurunya sama, tapi yang satu lebih alim. Ketika ditanya kenapa? Karena setiap belajar menghadap ke arah kiblat. Dan ini adab serta etika yang harus kita perhatikan. Kalau bisa jangan nyelonjorin kaki ke hadapan kiblat. Kadang-kadang kita berdoa Masya Allah, gayanya duduk di warung kopi, pengennya keinginan dikabulkan oleh Allah. Hayhat, mustahil seperti itu. Kita harus punya adab, punya sopan santun, punya etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau sudah kita penuhi yang 3 tadi, jangan lupa untuk memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita. Keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengabulkan semua permintaan kita. Contohnya sepertiga malam. Sepertiga malam rahmat Allah turun. Allah berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ada yang meminta ampun, biar saya ampuni. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada enggak yang meminta sesuatu, maka aku berikan. Semua itu ada di sepertiga malam. Kemudian pada saat kita safar. Pada saat safar ini jangan kebanyakan selfie sama foto. Tapi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kemudian pada saat kita dizolimi. Pada saat orang menzolimi kita berdoa mustajab. Selanjutnya yang keempat, pada saat kita mendoakan orang lain tanpa dia ketahui, itu juga malaikat mendoakan kita. Pada saat kita berpuasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama lagi, yang setiap hari 5 kali kita itu diberikan kesempatan, yaitu antara azan dengan iqamah. Karena setiap waktu antara azan dan iqamah, doa kita semua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah waktunya benar, yuk kita pilih tempat yang juga benar. Karena kemuliaan sebuah ibadah, syaraful ibadah bisyarafil waktu wal makan, sangat bergantung dengan kemuliaan tempat dan waktunya. Semakin mulia tempatnya, semakin cepat pula doa kita dikabulkan. Contoh, di Masjidil Haram. Pahala kita sholat di Masjidil Haram dikali lipatkan 100.000. Banyak apa dikit? Kalau pakai siwak dikali 70. 7 juta sendiri tuh. Kalau misalkan sholat berjamaah dikali 20 tuh. 216 juta. Satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram pakai siwak. Kalau kita di Masjid Nabawi dikali 1.000. Di Masjidil Aqsa dikali 500. Ini adalah tempat-tempat yang mustajab. Kalau di Indonesia di mana? Majelis taklim. Di majelis ilmu itu doanya sangat mustajab. Yang pengen duitnya banyak, yang pengen hartanya melimpah, yang pengen disembuhkan penyakitnya, yang pengen diangkat derajatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kalau orang duduk di majelis ilmu, membaca ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan berikan rahmah, Allah akan kumpulkan mereka dengan malaikah, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para anbiya, para syuhada dan solihin. Pada waktu itulah ayah dari Imam Al-Ghazali yang seorang tukang jahit berdoa. Beliau ini tukang jahit, tidak punya apa-apa, bukan habib, bukan ulama, bukan ustadz, bukan orang alim. Tapi beliau cinta majelis ilmu. Setiap ada majelis ilmu, beliau hadir duduk paling depan, menyediakan makanan dan minuman untuk para ulamanya. Seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah salah seorang dari anak saya, kalau tidak Ahmad, ya Muhammad, menjadi ahli fikih tiada tanding sepanjang zaman. Bahkan sekarang ada artis yang menamakan anaknya Al-Ghazali.
Belum tentu kalau kita mati besok, ada orang mau menamakan anaknya dengan nama kita. Tapi kita lihat Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Ini membuktikan bahwasanya apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab dan etika, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Habibi, terima kasih ilmunya. Bu, udah jelas Bu, akhlaknya harus ada, doanya waktu mustajabnya ada. Insya Allah doa-doa kita diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan bahas tentang bahayanya fitnah manusia. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Erik Yusuf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.